Saya setuju dilakukan pemutihan, cuma memang pemutihan ini juga ada efek nggak baiknya. Nggak baiknya itu masyarakat telat bayar nanti ada pemutihan. Kita tidak harus, istilah tidak boleh malu. Maksudnya tidak boleh malu terhadap mencontoh daerah mana yang memang melakukan hal yang baik. Dengan adanya pemutihan juga beberapa dari masyarakat yang Risa temui gitu ya Bah ya, itu sudah semakin paham Bah, ternyata dengan pemutihan ini maksudnya pemerintah adalah biar kita lebih taat lagi untuk bayar pajak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngode Ngobrol Bareng Dewan di ABTV. Kali ini bersama saya Risa Ismaya. Seperti biasa di Ngode kita akan ngobrol bersama dengan anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana isu-isu terbaru, informasi-informasi terbaru nanti juga akan kita hadirkan untuk Anda. Kesempatan yang luar biasa. Kali ini saya bersama dengan narasumber yang sebenarnya sudah bertemu dengan beliau beberapa kali ya. Cuman karena kita nggak pas aja untuk TikTok gitu ya. Jadi beliau bersama dengan sahabat saya yang lain begitu. Nah hari ini kebetulan karena jadwalnya pas bertemu dengan saya, kita akan ngobrol terkait dengan beberapa hal tentunya. Kalau beliau yang kita tahu, yang saya tahu sekarang ada di Komisi C begitu, pasti yang disampaikan nanti terkait dengan anggaran pajak dan lain-lain berkaitan dengan uang lah ya istilahnya. Kita ngobrolin terkait dengan program-program yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana saya hadirkan narasumber luar biasa kita bersama dengan Bapak Mirza Ananta, Esos, anggota Komisi C dari Dapil Jatim 9 Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi dari Partai Nasdem. Pak Mirza, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bah sebenarnya saya tuh pengen ngajak ngobrol dari dulu ya, cuman jadwalnya gitu enggak pas terus gitu ya. Hari ini alhamdulillah bisa ketemu dengan penjenengan ya. Ya mungkin kalau kemarin-kemarin nggak pas, ini yang pas. Yang ya. pas, betul. Artinya kalau kita punya keinginan, punya istilahnya niat, bisa ketemu, insya Allah akan mempertemukan. Betul. Saya tuh pengen tanya-tanya gitu loh, bahkan Abah kan banyak ke dapil ya, terutama karena Abah juga banyak kegiatan di Ponorogo dan sekitarnya di Mataraman lah istilahnya. Dan kebetulan juga saya dengar-dengar itu dulu teman-teman menyampaikan kalau Abah itu dari Ponorogo juga. Jadi makanan khas Ponorogo yang paling disuka itu yang bisa tahu kan sate, Bah. Kalau Abah kira-kira makanan favorit di Ponorogo apa nih, Bah? Ya kalau saya favoritnya malah bukan sate ayam. Apa itu, Bah? Saya sate guling, kambing. Ya, itu favorit. Terus yang kedua nasi pecel itu sudah seperti sudah makanan sehari-hari kita. Kalau sate gulai kan nggak mungkin sehari-hari, sehari makan 3 kali. Iya, dibatasi Pak. Itu karena kolesterol ya. Kalau nasi pecel udah hari-hari. Dan insya Allah nggak bosen kalau nasi pecel. Betul. Karena memang itu makanan pokok dan jualannya mereka itu hampir di jalan-jalan itu banyak sekali orang. Sepanjang jalan ada gitu ya. Sepanjang jalan banyak, iya. Karena memang peminatnya banyak juga. Betul. Dan murah. Nasi pecel 8.000 bisa dapat, 5.000 juga bisa dapat. Betul. Dan banyak sayur itu pasti manfaat untuk kita ya, Pak ya. Betul. Kemudian kalau di Ponorogo juga saya sering dolan itu ke Ngebel, Bah. Di sana itu sekarang kan sudah luar biasa ya, Bah ya, di sana ya. Pariwisata luar biasa. Ini bisa menarik PAD juga nggak, Pak? Itu termasuk nanti jadi salah satu yang ikonik nggak di daerah Ponorogo nanti? Bisa ya, sangat ikonik karena itu masih apa istilahnya masih perawan lah. Perawan itu maksudnya tingkat alam tersebut di daerah tersebut itu masih alami. Masih sangat alami dibanding Sarangan. Gitu loh. Belum tersentuh sama pembangunan gitu ya, Pak ya. Sawahnya dingin juga. Hawanya dingin, betul sekali. Jadi banyak sekali hal-hal yang pengen saya obrolin dengan beliau. Tapi pas hari ini juga selain ngobrol nanti terkait dengan beberapa hal yang tadi saya sebutkan, temanya juga menarik, Bah. Kalau ngobrol dengan Komisi C seperti di awal tadi saya sampaikan, kita pasti ngomong terkait dengan pajak, kemudian PAD begitu kan. Dan kita tahu tentang
tema kita hari ini juga evaluasi penerimaan pajak kendaraan dalam meningkatkan PAD, di mana pajak kendaraan sendiri ini punya kontribusi yang besar kan Mbah di pendapatan asli daerah di Jawa Timur begitu. Nah, menurut Abah sendiri beberapa kali kan kita sering melihat ada pemutihan pajak gitu ya Bah ya, yang ada. Nah, sebenarnya Bah, bagaimana efektivitas program pemutihan pajak kendaraan dalam meningkatkan PAD di Jawa Timur sendiri di 2025-2026 Pak? Kalau pemutihan pajak itu kan merupakan bagian dari strategi ya, betul. Itu strategi pemerintah supaya masyarakat itu istilahnya termotivasi, ada greget untuk bayar. Wah, daripada saya numpuk terus kena denda, ini mumpung ada pemutihan saya akan bayar. Dan ini sebenarnya program yang bagus sekali. Bagus sekali. Saya setuju dilakukan pemutihan, cuma memang pemutihan ini juga ada efek nggak baiknya. Nggak baiknya itu masyarakat telat bayar nanti ada pemutihan itu. Jadi kayak jaga nih gitu jaga ya Pak nih. Oke. Cuma yang paling penting di antara semua program itu adalah ya kita dari sisi pemerintah, dari Samsat itu tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor itu harus punya niat yang mempermudah. Itu harusnya. Sudah bayarnya agak sulit, kemudian ribet gitu ya Pak ya kan. Jadi masyarakat itu agak malas atau aras-arasan gitu Pak biasanya. Betul. Apalagi ketentuan dari pemerintah saat ini kan sebenarnya dari Korlantas Polri tidak menggunakan KTP, tapi di lapangan tetap aja masih ada itu. Dan masyarakat masih menyampaikan itu ke Abah biasanya? Masih ya. Kok masih agak ribet ya untuk pengurusan pajak dan lain sebagainya, masih gitu Pak? Iya betul, ya masih, karena harus pakai KTP tadi itu. Nah, karena harus pakai KTP, maka anjurannya dari himbauannya dari pemerintah itu untuk balik nama. Balik nama sendiri itu loh tidak semudah yang dipikirkan, harus cek fisik. Sementara cek fisik memang gratis balik nama, tapi cek fisik itu kan bayar dalam prakteknya. Ibaratnya saya pernah diwaduli, ibaratnya dilapori bahwa cek waktu fisik reses itu, apa waktu ketemu gitu Pak? Ya waktu ketemu. Kan tidak harus reses ya. Waktu ketemu kita ngobrol santai, atau mungkin nggak ketemu mereka WA saya bahwa cek fisiknya agak rumit, harus bayar gini, bukan kok rumit anunya ya, rumit cek fisiknya, tapi yang keberatan itu ketika harus bayar gitu loh. Itu banyak yang mengeluhkan seperti itu. Mengeluhkan seperti itu. Oke. Ya jadi kita harus terima ya kalau ada masyarakat yang mengadu seperti itu ya, posisinya bahkan sebagai seorang wakil rakyat ya. Jadi kalau ada yang wadul begitu harus diterima dan itu disampaikan kepada pemerintah itu sendiri. Tapi kalau menurut Abah, Bah, dengan aduan begitu banyak masyarakat ini sebenarnya yang urgent harus dikerjakan sekarang itu apa berarti untuk biar masyarakat itu gregetnya itu ada untuk bayar pajak gitu, Bah? Ya itu tadi saya jelaskan. Petugas dalam hal ini yang penarik pajak, petugas yang menjadi benteng untuk menerima pajak, orang bayar pajak itu harus mempermudah, niatnya itu harus mempermudah mulai dari pimpinan di kantor tersebut sampai di garda terdepan yang langsung melayani masyarakat. Dari situ akhirnya masyarakat akan tahu, oh gampang kok bayar pajak sekarang, kan gitu loh. Tapi kalau kita masih punya pikiran yang lama, cara berpikirnya masih yang lama, yaitu repot, kenapa harus dipermudah kalau memang bisa dipersulit. Nah itu bikin jengkel. Itu yang bikin jengkel. Saya sendiri pernah mengalami ketika saya mau minta bantuan cek fisik gitu ya. Suatu hari saya minta bantuan cek fisik, masa ditarik 500.000, ya saya akhirnya nggak mau. Dan itu jadi keluhan masyarakat juga. Jadi keluhan, saya membuktikan sendiri soalnya. Catat ya, ini garis bawahi bahwasanya harusnya dipermudah lah. Dipermudah. Ya. Kemudian kalau tadi kembali ke pemutihan tadi Bah, yang kita sampaikan di awal. Apakah program pemutihan pajak ini sebaiknya nanti tetap dilanjutkan setiap tahun atau dibatasi ini agar tidak menurunkan disiplin pajak tadi yang Bapak sampaikan? Mungkin ya harus ada sekali tapi waktunya pendek. Nggak usah terlalu panjang. Kalau saya ya saat ini supaya masyarakat juga tidak gantungkan, oh ada pemutihan, ada pemutihan. Kalau setiap tahun juga boleh lah, gitu loh. Tapi mau bagaimana?
gitu loh. Ya karena masyarakat sebenarnya sadar bahkan wajib pajak, tapi ada beberapa hal yang tadi mungkin agak sulit dilakukan, jadi akhirnya dia agak malas tadi Bah ya. Iya. Seperti yang tadi Abah sampaikan, prosesnya di lapangan itu tidak sesuai apa yang disampaikan ketika ada informasi terbaru, misalkan dari tadi lantas yang menyampaikan gitu ya Bah ya. Ternyata di lapangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi pemerintah juga harus tidak tidak bosan-bosannya untuk membuat inovasi bagaimana masyarakat itu dengan kesadaran sesadar-sadarnya membayar pajak kendaraan bermotor. Misalnya yang rumahnya di desa-desa itu bisa bisa langsung datang menjemput bola. Misalkan kan ada di desa-desa itu kalau ada pasar malam, buka gerai-gerai bahwa di sini tempat pembayarannya kayak SIM keliling itu. Insya Allah mereka pasti ada nyangkut, itu ada tempat pembayaran pajak. Kayak dieling nih gitu ya, kayak diingatkan gitu ya. Lah atau kalau nggak gitu lewat kepala desa, lewat BUMDes masing-masing itu mereka ditugasi BUMDes itu untuk mendata kendaraan bermotor yang belum bayar tapi kalau mereka yang belum didatangi. Oke, jemput bola. Jemput bola itu. Iya, ngalahi ya, layanan Bah itu ya, layanan. Terus sering melakukan sosialisasi bahwa pentingnya bayar pajak ini untuk pembangunan. Pembangunan apa? Terutama infrastruktur. Baik itu di desa maupun di kabupaten, pemerintah kabupaten maupun provinsi. Karena ini penting. Iya. Kalau menurut Abah sendiri sebenarnya masyarakat itu sebenarnya kan sadar ya akan kewajiban untuk bayar pajak. Cuman faktor yang paling mempengaruhi ini Bah, tingginya tunggakan pajak di Jawa Timur itu kira-kira menurut Abah apa nih? Kan itu masyarakat kan banyak yang nunggak pajak nih. Kira-kira nih yang paling mempengaruhi tingginya tunggakan pajak itu yang seperti apa Bah? Ya karena pertama kita harus menyadarkan mereka. Yang pertama yang mempengaruhi jadi persulit tadi, sulit gitu loh. Jadi prosesnya. Jadi itu yang membuat mereka mendarah daging di kepala, di otak bahwa sulit nanti aja lah. Selain itu mungkin dari faktor ekonomi juga. Sudah kondisi ekonomi mungkin mereka secara pribadi nggak baik, ditambah lagi sulit juga ngapain gitu loh. Nanti kan bisa ada pemutihan. Nah memang kita ini masyarakat sering mengandalkan adanya pemutihan. Tapi itu pun juga tidak semuanya. Meskipun tidak semuanya, tapi mereka intinya adalah dalam membayar pajak itu mereka tidak serta-merta mudah. Gitu loh. Prosesnya agak mudah. Rumit gitu Seperti yang terjadi di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu loh, gubernurnya langsung mengumumkan bahwa membayar pajak tidak harus pakai KTP. Itu kebijakan yang luar biasa, terobosan. Terus ujuk-ujuk suatu hari ada masyarakat membayar pajak. Ketika membayar pajak ternyata harus pakai KTP dan ditandai waktu itu. Langsung viral. Begitu viral kepala samcatnya itu langsung dicopot, dinonaktifkan. Nah, itu bagian dari tindakan sanksi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terhadap bawahannya. Lah, contohnya seperti itu. Nah, Jawa Timur kita tidak harus tidak boleh malu. Maksudnya tidak boleh malu terhadap mencontoh daerah mana yang memang melakukan hal yang baik. Kalau yang baik untuk mencontoh nggak jadi soal lah kita malu. Tujuannya juga untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Jawa Timur. Ya. Kalau tadi Abah menyampaikan ada yang namanya sosialisasi ke masyarakat untuk mengingatkan ngilik nih gitu ya untuk bayar pajak. Apakah mungkin kayak kita bikin ledang gitu Bah yang di mana di daerah-daerah itu kayak ini Bah, woro-woro pakai mobil waktunya bayar pajak. Kalau kayak gitu gimana Bah? Kalau kayak gitu menurut Abah gimana tuh? Nah, itu bagus juga. Itu umumkan ini Bapak Ibu monggo sekarang waktunya bayar pajak misalkan kayak gitu. Ya. Itu menurut Abah gimana kalau bagus itu? Cuma harus ada mengumumkan itu, misalkan ada event-event khusus bahwa memberitahu ini mau ada pemutihan mulai tanggal sekian. Momen tertentu gitu. Momen tertentu. Oke. Kalau untuk setiap harinya memang kita harus minta bantuan desa. Terutama kalau di kota mungkin aman aja ya. Di desa itu mereka akses untuk bayar pajak itu harus ada. Meskipun sekarang ada banyak online lewat Tokopedia dan sebagainya. Digitalisasi kan ada digitalisasi. Betul. Cuma kadang-kadang mereka kan nggak puas ketika mereka harus ngeprint fisiknya itu.
ngeprint sendiri, Iya, mereka betul, juga betul. harus Kadang nggak yakin, Pak. nggak yakin, Iya. padahal ngeprint sendiri itu bisa. Sama kan aja gitu. sebenarnya, Bah, Sama ya. aja. Nah, kalau tadi Abah menyinggung sedikit terkait dengan digitalisasi, Bah. Iya. Ini penting nih karena sekarang banyak membayarnya juga lewat e-commerce ya, Bah ya. Iya. Nah, sejauh mana digitalisasi layanan Samsat ini mampu meningkatkan apa nih kepatuhan pembayaran pajak kendaraan itu sendiri, Bah? Nah, itu otomatis meningkat dibanding tidak ada digitalisasi. Seperti contoh, ya kita kembali kepada saya pribadi kita masing-masing lah. Bayar pakai itu Tokopedia atau mungkin di apa namanya Marketplace lainnya ya, Shopee marketplace dan lain lainnya, sebagainya. misalkan di Indomaret juga bisa, di Alfamart juga bisa. Nah, BUMDes harus bisa harus bisa Mencontoh. mengambil bagian Oke. dalam hal untuk menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor ini. Jadi ini sangat mempermudah masyarakat. Tapi kembali kepada kita sebagai pemerintah itu harus memberikan pemahaman bahwa membayar di tempat mereka aman dan bisa ngeprint di rumah sendiri karena di situ ada barcode. Betul. Biasanya masyarakat kalau yang ngapunten Bah, kalau yang muda-muda Gen Z kemudian yang melek teknologi gitu ya di digital itu bayar kayak gitu nggak ada rasa khawatir dan lain sebagainya, karena terbiasa belanja online pun sekarang udah biasa ya. Cuman agak sepuh begitu kadang-kadang bayar ki langsung di sana aja, kalau misalkan nanti bayarnya pakai itu iso di printeran apa enggak, masih ada pemikiran seperti itu loh Bah, kalau menurut Abah gimana? Mereka minta tolong anaknya kan bisa atau cucunya yang orang sepuh-sepuh gitu loh. Dan inilah gunanya adanya BUMDes di daerah, di desa masing-masing. Supaya apa? Supaya mempermudah tadi masyarakat, supaya tidak berpikir oh ini sulit dan sebagainya. Ini harus terus digalakkan. Memang kita nggak boleh lelah dalam hal melayani masyarakat. Betul. Dan pelayanan itu harus selalu jemput bola kalau misalkan memang agak kesulitan di memang tugas kita seperti itu. Sebagai abdi negara kita ini harus tetap selalu melayani. Kalau menurut Abah sendiri, bagaimana strategi pemerintah Provinsi Jawa Timur nantinya untuk mengatasi kan kendaraan masih aktif, tapi nunggak pajaknya tuh bertahun-tahun. Nah, kalau menurut Abah strategi pemerintah Provinsi Jawa Timur gimana nih untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Yaitu kita melakukan pendataan, mereka yang nunggaknya lebih dari setahun, ya kita kirimi surat. Peringatan lah ya. Surat ya. Bahwa mereka nunggak pajak dan sebagainya, mohon segera untuk dibayar, pembayaran bisa melalui ini. Dan ketika ada program pemutihan, mereka diberitahu juga. Biar greget untuk bayar pajak gitu ya. Atau mungkin kalau nggak mau, terutama yang mereka yang yang pajaknya telat 5 tahun segala kayak gitu, itu kan lumayan. Gaya lupa Pak. Terus saya sebenarnya kurang setuju sih seringnya adanya razia segala kayak gitu ya. Cuma sekali-kali boleh lah, tapi tidak harus sering kan gitu. Untuk menertibkan saja gitu ya. Untuk menertibkan itu. Razia bahwa mereka razia pertama mungkin peringatan. Terutama mereka yang belum yang nunggak pajak kendaraan bermotor yang lama sekali itu loh. Kan sekarang sebenarnya bayar pajak kendaraan bermotor misalkan telat 10 tahun kan bayarnya cuma 5 tahun aja. Betul. Yang selama ini terjadi itu. Betul, itu yang terjadi dan masyarakat harusnya paham itu ya Bah ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Dengan adanya pemutihan juga beberapa dari masyarakat yang Risa temui gitu ya Bah ya, itu sudah semakin paham Bah, ternyata dengan pemutihan ini maksudnya pemerintah adalah biar kita lebih taat lagi untuk bayar pajak. Dan itu Abah tadi menyampaikan itu bisalah dilakukan setahun sekali lah ya untuk membantu masyarakat seperti itu. Nah Bah, kita tahu target untuk PAD Jawa Timur memang cukup tinggi di 2026. Nah, target penerimaan pajak kendaraan tahun 2026 ini Bah, apakah sudah realistis dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini? Kita tahu sekarang ini banyak sekali efisiensi anggaran di mana-mana. Kemudian ekonomi global juga tidak baik-baik saja. Apakah itu ada pengaruhnya juga nanti Bah terkait dengan target penerimaan pajak yang tahun 2026 ini? Kemudian apakah itu sudah realistis dengan keadaan ekonomi masyarakat Jawa Timur saat ini? Kalau target insya Allah bisa, meskipun kondisinya tersiap-siap. Tapi kalau saya lihat kuartal pertama di bulan Januari sampai dengan Maret April itu masih tercapai lah targetnya, meskipun kalau dibanding dengan tahun sebelumnya masih kurang dikit, tapi
masih wajar, Masih itu. bisa ya? Masih bisa ya. Mudah-mudahan ya ini semakin tinggi dolar terhadap rupiah kan ini tidak mempengaruhi orang untuk semangat bayar pajak. Iya. Kadang ya masyarakat kecil ya deg-degan sebenarnya, walaupun masyarakat kecil nggak pakai dolar ya Pak ya, Iya. tapi ada dampaknya juga. Semuanya serba mahal, Bah. Bukan ada ya, banyak dampaknya. Bukan ada. Jadi kadang-kadang, Bah, jadi mikirnya walaupun kita nggak pakai dolar gitu ya, tapi di harga-harga seperti contoh saja harga kedelai naik, otomatis harga lauk juga naik, tahu tempe dan lain sebagainya gitu, Bah. Itu contoh kecil saja. Nah, itu masih bisa ya, Bah? Realistis ya itu untuk di 2026? Sejauh ini masih bisa. Oke lah. Tapi nggak tahu lagi, kalau kita harus optimis loh ya. Ya, harus optimis, betul. Tapi nggak tahu lagi kalau yang akan datang, kalau rupiah tidak terkendali dan sebagainya itu otomatis kan orang dalam hal menjalankan usahanya masing-masing, baik itu home industri, UMKM maupun usaha-usaha yang lain, itu tetap jalan dan bagus hasilnya ya, insya Allah mereka akan sadar untuk membayar pajak. Wah, mampu gitu loh. Betul. Saya pengen tanya sedikit, kadang-kadang kan masyarakat itu nggak tahu ya Abah dari komisi mana. Pokoknya setiap ketemu anggota dewan, ya kita wadul aja. Pokoknya ketemu anggota dewan kita wadul. Ini kebanyakan nih Bah, akhir-akhir ini yang disampaikan atau yang dikeluhkan atau yang diwadulkan apa Bah? Dari masyarakat, kalau ketemu dengan apa misalkan? Ya semua. Semuanya. Yang paling banyak apa Bah? Yang paling banyak? Ya, yang paling banyak itu kalau di tempat saya itu kan karena masyarakatnya banyak petani, maka yang ditanyakan itu pupuk, ketersediaan pupuk dan sebagainya lah. Karena saya bukan membidangi di komisi itu dan mereka kan nggak mau tahu. Ya, saya pokoknya ketemu anggota dewan. Betul. Ya saya otomatis meminta tolong kepada anggota dewan fraksi kami juga yang membidangi tentang pertanian, saya menyampaikan soal ini. Bagaimana solusinya untuk di Ponorogo. Saya juga berkesempatan untuk menghubungi Dinas Pertanian. Meskipun bukan mitra saya, tapi secara pribadi saya menyampaikan kepada mereka, ini loh Pak kondisi petani di daerah pemilihan saya kan gitu. Oke, banyak juga sekarang masyarakat juga sadar Bah, selain kita membicarakan terkait bagaimana kendaraan-kendaraan yang sekarang semakin membutuhkan energi yang besar, kemudian nanti yang bayar pajak gimana untuk kendaraan bermotor, tapi sekarang ini juga banyak kendaraan listrik Bah, listrik kan. Nah, ada beberapa informasi kemarin yang kita dapat juga valid begitu ya terkait dengan pemberian insentif kendaraan listrik. Nah, nantinya Bah, bagaimana dampak pemberian insentif itu untuk kendaraan listrik terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di masa depan di Jawa Timur ini Bah, gimana? Kalau saya untuk mobil itu ya harus dihapus insentifnya itu. Mobil loh ya. Mobil. Kalau saya, karena coba bayangkan di Jawa Timur ini ada mobil listrik yang seharga 70 miliar. Iya. Lah pajaknya 0. Mereka kan mampu aja bayar, beli mobilnya aja mampu. Terus mobil listrik itu rata-rata harganya 300-an juta. Paling murah itu ya? Paling murah. Artinya mereka mampu sebenarnya. Ya kecuali motor ya, sepeda motor nggak apa-apa lah dikasih insentif. Tapi kalau mobil tetap harus bayar pajak kalau saya. Saya mendukung itu. Kalau motor, bantulah karena di situ banyak UMKM yang memang mereka ingin efisien dalam hal usahanya dengan cara membeli sepeda motor listrik. Kalau sepeda motor kan macam-macam harganya, ada yang murah. Tapi insya Allah pemakai sepeda motor listrik itu pengusaha, orang yang usaha menengah ke bawah. Kalau yang mobil, saya berharap itu tetap ditarik supaya apa? Bagaimanapun juga ini berpengaruh terhadap pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, penjualan yang konvensional, yang mobil bensin maupun solar. Itu mempengaruhi juga. Pengaruhnya besar juga ya, Bah. Besar ya. Jadi kalau teman-teman UMKM sih sekarang memang lebih ke efisiensi anggarannya mereka masing-masing menggunakan kendaraan listrik. Jadi itu masih oke lah kalau kendaraan bermotor menurut Abah nanti tetap diberi insentif begitu ya. Kecuali untuk mobil ya Bah ya. Mobil, harga mobil listrik memang mahal ya Bah ya. Jadi kalau misalkan dikasih insentif ya nanti berarti ada pengaruhnya gitu ya tadi maksudnya Bah ya. Ada ke pendapatan gitu ya. Ada ya. Oke. Nah
Pak, ini tadi kembali lagi ke akurasi data kendaraan bermotor. Tadi Abah menyampaikan di awal memang yang bayar pajak dan belum bayar pajak itu datanya benar-benar harus valid. Iya. Biar nanti yang motornya masih aktif tapi ternyata tidak bayar pajak bertahun-tahun itu bisa dideteksi gitu ya Pak ya. Biasanya tidak terdeteksi Bang, sampai bertahun-tahun. Bahkan tadi Abah menyampaikan yang telat 10 tahun pun bayarnya cuma 5 tahun kayak gitu. Iya. Nah, Bah, apa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akurasi data kendaraan bermotor di Jawa Timur itu Pak? Biar akurat begitu Pak. Nah sekarang kan era digitalisasi ya. Betul. Kan ada yang namanya aplikasi. Betul. Ya mereka, saya yakin sudah punya aplikasi itu. Nah lewat aplikasi itulah bisa membuktikan bahwa data itu akurat. Maka diperlukan apa namanya lebih serius lagi dalam hal mendata. Lah sebenarnya jumlah yang bayar maupun yang tidak itu kan masih banyak yang bayar juga, yang nggak bayar maksudnya. Yang nggak bayar kan masih banyak. Kalau itu digali, terus dilakukan pendekatan secara personal lewat apa petugas-petugas kita, meskipun kekurangan petugas untuk menjangkau seluruh kawasan ya. Betul. Maka diperlukan bantuan lewat desa tadi. Betul. Lewat desa, lewat BUMDes, mereka di desa masing akan tahu kok. Oh itu si A punya mobil ini, si B punya motor ini, mereka belum bayar pajak, didatangi dengan baik-baik, tidak harus marah-marah. Insya Allah mereka dengan kesadarannya ya, saya harus bayar pajak, saya punya motor kok. Saya punya mobil, masa sih nggak saya bayar, kan gitu loh. Iya sih, intinya seperti itu. Perpanjangan dari pemerintah provinsi ke misalkan langsung ke desa ya. Nanti ada petugasnya memang terbatas sih. Cuman kalau dibantu dengan desa dibantu seperti desa, itu gitu enak gitu Pak ya. Yang pasti tahu lingkungannya situ ya, sampai ke lingkungan RT RW kan paham gitu Pak. Desa itu kan misalkan punya BUMDes. Lah BUMDes itu kan tidak hanya ngurusi soal pajak kendaraan bermotor, ngurusi yang lain-lain. Lah ketika ngurusi yang lain-lain pada saat event-event tertentu itu bisa langsung disampaikan, motormu mati loh ini datanya. Jadi dari Samsat sendiri memberikan data kepada BUMDes, kepada desa. Di desamu itu ada jumlah motor mobil sekian, yang sudah bayar sekian, yang belum bayar ini, yang nunggak sekian jumlahnya, berapa tahun dan sebagainya. Itu kan bisa dilakukan kepada desa. Itu kira-kira kalau misalkan nanti diaplikasikan betul-betul di desa kayaknya bisa Bah itu ya? Bisa. Sangat bisa sebenarnya. Sangat bisa, makanya butuh kemauan, butuh kesabaran, ketelatenan. Kolaborasi ya Bah? Kolaborasi, artinya kita tidak harus pokoknya punya niat bahwa ini untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Niatnya itu dulu. Insya Allah akan kerja dengan enjoy, kerja dengan hati itu kan mereka dengan asik gitu ya. Asik gitu loh, tidak ada yang namanya beban itu. Betul. Dan itu sebenarnya mudah saja dilakukan, apalagi sekarang juga BUMDes mulai ada geliat untuk naik ya Bah ya, untuk bertemu dengan masyarakat. Nih kalau misalkan nanti dilaksanakan ada pilot project Bah, misalkan di dapilnya Abah misalkan nanti ada pilot project satu desa menggalakkan untuk mengingatkan BUMDesnya untuk pembayaran pajak, kira-kira bisa terrealisasi nggak Pak itu Pak? Yang disampaikan apa tadi, misalkan ada pilot project di sana, desa coba deh, ini untuk percontohan saja untuk kita bagaimana masyarakat biar taat bayar pajak tepat waktu misalkan kayak gitu. Kira-kira Abah menyampaikannya ke masyarakat nanti seperti apa Pak? Ya kalau saya ya sebenarnya lebih kepada ketika saya melakukan sosialisasi, saya sampaikan di desa itu. Langsung gitu Bah ya? Langsung, pentingnya bayar pajak. Terus saat ini kan sedang ada program dari pemerintah pusat, yaitu ada Koperasi Desa Merah Putih. Nah itu. Nah, setiap desa kan ada itu. Itu koperasi bisa digunakan untuk bayar pajak. Bayar pajak itu. Itu sebagai sarana yang bisa membantu. Mempermudah lah masyarakat. Itu kan bagian dari program yang bisa menjadi sarana komunikasi, sarana untuk mempermudah hal-hal yang sifatnya yang sebelumnya sulit, tidak terjangkau, itu bisa terjangkau. Peran Komisi C berarti berat ya Pak ini ya, untuk mengawasi pengelolaan dan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan. Yang kita tahu pajak kendaraan ini adalah PAD terbesar di Jawa Timur juga. Kalau menurut Abah gimana? Dari Komisi C kita tahu untuk tugas yang sebegini berat Pak, dengan berbagai tadi persoalan yang ada.
Beratnya itu begini. Sebenarnya kalau berat tidak ya, kalau kita ngawasi. Betul. Terus tinggal ngomong kepada pemerintah, kepada petugas, kepada eksekutif, ini loh. Kamu kurang ini, kamu kurang itu dan sebagainya. Ngelek gitu ya, mengingatkan. Cuma memang kadang-kadang mengingatkan itu lama-lama kan juga capek juga ya. Jenuh ya, Pak. Tapi karena saya ini demi masyarakat, saya tidak ada kata jenuh. Saya tidak ada kata capek. Karena memang ini menjadi tugas saya selaku anggota Dewan yang memang pengen pendapatan asli daerah Kak, di Jawa Timur ini meningkat. Karena bagaimanapun juga kondisi pendapatan kita menurun di tahun 2026 ini karena transfer keuangan dari pusat ke daerah itu berkurang 2,7 triliun, kurang lebih seperti itu. Efisiensi gitu ya. Karena ada efisiensi. Nah, karena berkurang, maka kita di Jawa Timur ini mulai dari eksekutif, legislatif dan seluruh komponen masyarakat harus mendukung untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah. Bukan berarti sedikit-sedikit masyarakat dipalaki pajak, sedikit masyarakat dipalaki pajak. Bukan berarti sedikit-sedikit itu. Artinya ini peluang yang salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Insya Allah masyarakat itu kalau beli mobil, kalau beli sepeda motor, itu sudah berpikir bahwa saya harus bayar pajak. Betul. Ini tanggung jawabnya itu. Tanggung jawabnya seperti itu. Dan itu kita sebagai, saya sebagai anggota Dewan, terus sebagai eksekutif lewat Bapenda, lewat Samsat, betul. Mereka harus terus berinovasi, tidak boleh kena lelah. Harus punya niat yang sungguh-sungguh memang ingin ingin pendapatan itu meningkat. Caranya bagaimana? Ya caranya jangan mempersulit. Intinya dipermudah itu. Masyarakat untuk membayar biar nggak rasa-rasan bayar pajak gitu ya, Pak. Betul. Dan ini sudah bertahun-tahun ke belakang di mana mereka ini sudah istilahnya antipati semacam itu, sampai antipati sulit. Arep bayar kok tinggalnya gitu ya Pak ya, biasanya kayak gitu ya Pak. Ya. Lah ini yang harus dipahamkan. Kita nggak boleh lelah, masyarakat Samsat, Bapenda tidak boleh lelah, tidak boleh jenuh untuk memahamkan mereka, untuk melayani mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka bayar pajak dengan sukarela. Betul. Ini teman-teman atau mitra dari Komisi C seperti Bapenda ini ya punya inovasi-inovasi yang baru, yang bagus, yang bisa mempermudah masyarakat untuk membayar. Ini juga perlu nanti terus ditingkatkan ya Pak ya. Jadi inovasi-inovasi terbaru kan pasti di setiap daerah itu kan geografisnya beda, kemudian lingkungannya beda. Mungkin untuk cara menyadarkan atau mengingatkan masyarakat untuk bayar pajak juga beda-beda kan, Bah? Biasanya kan seperti itu. Nah, terakhir saja, Bah, strategi yang paling efektif biar masyarakat ini sadar sekali, oh saya memang harus bayar pajak. Ini kira-kira apa, Bah? Strateginya yang paling gitu. Terakhir aja, Bah, ini sebelum kita cukupi untuk ngobrol kita hari ini, Bah. Ya, mulai saya selama ini saya ya. Kalau ketemu di warung kopi, informal, ketemu di mana saja, dan juga ketika acara-acara resmi saya melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah dan sebagainya, itu saya menyampaikan bahwa pentingnya membayar pajak ini ya untuk pembangunan. Kalau mereka mengeluhkan jalan rusak dan sebagainya, itu saya ingatkan, inilah kamu sudah bayar pajak belum? Betul. Karena konsekuensi dari orang membeli mobil, membeli motor, itu pasti bayar pajak, harus bayar pajak. Dan sudah ada konsekuensinya. Kalau mereka nggak mau bayar pajak, berarti mereka kurang sadar terhadap konsekuensi itu. Kalau mereka masih beralasan bahwa bayar pajak rumit, sulit, maka bantu untuk memviralkan. Mereka harus memvideo. Sekarang itu loh zaman media sosial yang luar biasa, anunya ya sekarang ya maraknya. Sedikit-sedikit video, nggak usah takut, di video aja. Kalau benar ya sudah sampaikan gitu sampaikan. Memang tidak semua masyarakat berani memvideo, tidak semuanya. Artinya kita ini harus sama-sama itu baik masyarakatnya maupun istilahnya petugas yang
menjadi penarik pajak yang menerima sebagai orang yang istilahnya berhadapan langsung dengan masyarakat, untuk selalu ramah kepada masyarakat ketika ada orang membayar pajak, untuk selalu terbuka dalam arti mempermudah. Jadi seperti itu. Oke, itu tadi luar biasa yang Abah sampaikan. Jadi sebenarnya masyarakat itu kalau dibilang taat pajak iya, tapi kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu itu yang kurang sekarang, Bah. Biasanya menunggu, tadi Abah menyampaikan berlarut-larut gitu ya, ngatanya karena bayarnya susah, karena dipersulit dan lain-lain. Akhirnya sampai nunggak bertahun-tahun begitu ya. Jadi yang kita sampaikan hari ini melalui obrolan dengan Abah adalah bagaimana pemerintah, kemudian dari anggota DPR, Komisi C seperti Abah ini punya mitra Bapenda dan juga Samsat, ini untuk mempermudah masyarakat untuk bagaimana membayar pajak ya. Kemudian pemutihan tadi Abah sampaikan bolehlah dilakukan per tahun ya, tapi jangan sampai nanti membuat masyarakat itu nggak disiplin lagi untuk bayar pajak. Ya wis ditelatnya saja, mau ada pemutihan kayak gitu ya Pak ya. Merubah mindset itu juga sulit Pak di masyarakat yang sekarang ini kita hadapi. Dan tadi Abah menyampaikan dunia digitalisasi sudah sebegitu luar biasa, pembayaran lewat online juga bisa dilakukan, ada lagi di Koperasi Merah Putih juga bisa dilakukan, nanti bisa berkolaborasi begitu ya Pak ya untuk pembayaran. Dengan berjalannya waktu, maka era digitalisasi ini merubah yang selama ini bayar pajak, wajib pajak ketemu dengan petugas pajak, itu ketemu secara bertatap mata, nantinya tidak akan ketemu mereka karena semuanya lewat online. Nah itu untuk menghindari yang namanya penyelewengan, menghindari yang namanya hal-hal yang tidak baik, juga mempermudah semuanya. Mempermudah semuanya, terutama itu bagian dari yang mereka tadi ingin sadar, memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk bayar pajak. Jadi intinya membayar pajak itu semudah kita menarik uang di ATM. Iya, keren quote-nya hari ini ya. Membayar pajak itu semudah kita menarik uang di ATM, itu quote kita hari ini, luar biasa. Abah, terima kasih untuk ngobrolnya hari ini. Insya Allah lain waktu kita ngobrol dengan tema yang lebih menarik lagi terkait dengan pajak, sudah gamblang tadi disampaikan. Semoga ini bisa tersampaikan juga ke masyarakat dan juga petugas terkait, mitra-mitra dari Komisi C, Bapenda dan lain-lain untuk mempermudah masyarakat bayar pajak, intinya seperti itu. Itu obrolan kita bersama dengan Abah Mirza Ananta Sos, beliau yang luar biasa dari Komisi C, Dapil Jatim 9 Trenggalek Pacitan Ponorogo Magetan Ngawi dari Partai Nasdem. Untuk ngobrol bareng Dewan kali ini bisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.